Alhamdulillah. 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 Sudah di tadi sih. Tidak ada. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah kita bisa bersama duduk di majelis ilmu ini. Semoga hati kita senantiasa bersyukur dan menghayati segala nikmat yang Allah berikan, sehingga apa yang sudah diberi senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan juga senantiasa menjadi tempat kembali kita dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjadi ikutan kita dalam beragama. Mudah-mudahan selawat dan salam kita berbuah syafaat dari beliau pada hari kiamat nanti. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berdoa pula untuk para orang tua kita, para karib kerabat dan sahabat, para guru, para ulama, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya sampai husnul khatimah hendaknya, dan siapa yang sudah mendahului di antaranya, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima segala amal solehnya, dan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Imam An-Nawawi rahimahullah, yang pada kesempatan ini kita belajar dari kitabnya Al-Azkar An-Nawawiyah, masih berkaitan dengan muqaddimah tentang zikir, sampai pada pasal yang ke-8. Qal fasl bayan hukmi zikri lil muhdisi wal junub, tentang hukum berzikir bagi orang yang berhadas dan
orang yang junub. Kenapa dibedakan antara berhadas dengan junub? Orang junub berhadas juga. Maka kalimat berhadas yang pertama yang dimaksudkan adalah hadas kecil tentunya, atau hadas besar selain junub. Karena ulama membedakan hukum junub dengan hukum hadas besar selain junub. Apa contohnya hadas besar selain junub? Haid dan nifas. Jadi karena hukum antara hadas yang besar yang lain dengan junub ada yang membedakan, maka beliau pun membedakannya dengan tema judul ini. Jadi hukum zikir bagi orang yang berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, dan bagi orang yang junub. Kenapa ini dibahas? Karena termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim. Bahkan Al-Quran adalah afdalu az-zikir. Membaca Al-Quran adalah zikir yang paling afdal. Qala rahimahullah, ajma'al ulama ala jawazi zikri bil qalbi wal lisani lil muhdithi wal junub wal haidhi wal nufasa. Beliau memulai dulu dengan hal yang disepakati oleh para ulama, tidak ada khilafnya. Karena menghafalkan yang tidak ada khilafnya lebih mudah daripada yang ada khilafnya. Maka dimulai ulama ijma, berarti tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya zikir dengan hati atau zikir dalam hati, kemudian dengan lisan bagi orang yang bil qalbi wal lisan lil muhdithi wal junub, berzikir secara mutlak boleh dengan hati dan lisan bagi orang yang berhadas dan junub, orang haid dan orang nifas. Wa dzalika fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbir, yaitu zikir dalam bentuk tasbih, tahlil, tahmid. Tasbih baca subhanallah, kemudian tahlil la ilaha illallah, wa tahmid alhamdulillah, wa takbir Allahu akbar, wassalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa doa, demikian juga doa. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Berarti terjadi ijma antara ulama sepakat bahwa zikir dengan lisan diucapkan dan zikir dalam hati, yaitu mengakui dan memuji Allah Subhanahu wa taala dalam hati, itu dibolehkan bagi siapa? Orang yang berhadas atau orang yang junub. Ini tidak ada khilafnya, yaitu berzikir itu dibolehkan. Walakinna qira'atul Qur'ani haramun 'alal junubi wal haidhi wan nufasa. Tetapi membaca Al-Quran adalah diharamkan kepada orang junub, orang haid, dan orang yang nifas. Sawa'un qara'a minal Qur'ani qalilan aw katsiran.
sama saja dia baca dari Al-Quran itu sedikit atau banyak. Hatta ba'da ayat, sekalipun sebagian ayat, artinya tidak sempurna satu ayat, dibacanya sebagian ayat. Wa yajuzu lahum ijra'ul Qur'an 'alal qalbi min ghairi lafaz, tapi membaca dalam hati tanpa dilafazkan itu dibolehkan. Wa kadza nadharu fil mushaf, demikian pula melihat mushaf tanpa menyentuh. Wa imraruhu 'alal qalbi, dan melewatkan bacaannya dalam hati, artinya membaca dalam hati. Melihat mushaf tanpa menyentuhnya, maka itu dibolehkan, dibolehkan secara ijma'. Di sini perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah seolah-olah karena dia menyelipkan di dalamnya adapun membaca Al-Quran haram kepada orang junub, orang haid, dan orang nifas. Ini seolah-olah dipahami oleh orang seolah-olah ini masalah ijma'. Artinya tidak ada khilaf bahwa membaca Al-Quran bagi orang junub, haid, dan nifas sama hukumnya. Padahal antara hukum haid, nifas dengan orang junub itu ada yang membedakannya. Jadi Imam An-Nawawi seolah-olah mengatakan masalah ini ijma'. Maka dia katakan walakinna qira'atul Qur'an haramun 'alal junubi wal haidhi wan nufasa. Tetapi kata beliau, membaca Al-Quran haram bagi orang junub, wanita haid, dan wanita yang nifas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Orang yang haid, orang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Berdasarkan hadis ini, maka ulama mayoritas mengharamkan wanita haid dan wanita nifas membaca Al-Quranul Karim seperti orang junub, seperti orang yang junub. Ini yang dikatakan oleh mayoritas ulama fikih, mengatakan bahwa membaca Al-Quran bagi mereka diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas, sebagaimana diharamkan kepada orang yang sedang junub. Di sini Imam An-Nawawi rahimahullah seolah-olah menganggap masalahnya juga ijma', yaitu melarang wanita haid dan wanita nifas membaca Al-Quranul Karim. Nah, qala ashabuna wa yajuzul afwan, ini masalah lain, masalah membaca sekarang adalah yaitu membacanya dengan niat zikir. Setelah dia menjelaskan membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran adalah diharamkan bagi orang junub dan orang haid serta orang nifas, hukumnya sama menurut Imam An-Nawawi
dan seolah-olah beliau melihat masalahnya ijma', padahal masalahnya bukan ijma', terjadi khilaf. Khilafnya ada yang mengatakan antara pertama, junub memang dilarang baca Al-Quran berdasarkan nas dari Abdullah ibn Abi Bakar bahwa Nabi SAW membaca Al-Quran atau menyuruh baca Al-Quran dalam segala keadaan kecuali bagi orang junub, dan ini hadisnya sahih. Nah, adapun wanita haid atau wanita nifas dilarang membaca Al-Quran berdasarkan hadis tadi Abdullah bin Umar ibn Khattab. Hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma dilarang oleh Nabi alaihi wasallam berdasarkan hadis Tirmizi tadi. Nah, masalahnya adalah hadis yang melarang wanita atau menyamakan wanita haid dengan orang junub ini, hadisnya adalah hadisun dhaif. Hadis dhaif. Nah, hadis dhaif sepakat pula ulama mengatakan tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah hukum, dan ini berkaitan dengan masalah hukum apa tidak? Kan ada wajib, ada haram mah. Berarti dalil yang mengatakan walaupun mayoritas ulama yang berpendapat seperti itu bahwa wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran sama dengan orang junub. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar tadi, dan Imam An-Nawawi rahimahullah mentarjih ini dalam kitabnya ini dan dalam kitabnya yang lain seperti Al-Majmu' juga dalam Rawdatul Talibin juga mentarjih riwayat atau pendapat yang mengharamkan wanita haid dan nifas membaca Al-Quranul Karim, baca Al-Quranul Karim. Ditambah lagi dengan qiyas. Qiyasnya adalah kepada junub. Junub itu adalah hadas besar. Nah, ketika orang yang berhadas besar, tidak boleh baca Al-Quran, yaitu karena junub kan hadas besar, maka haid juga hadas besar, nifas juga hadas besar, maka hukumnya disamakan. Jelas? Makanya mayoritas ulama mengatakan haram wanita haid dan nifas membaca Al-Quran. Ini setelah mereka sepakat menyentuh, sepakat mereka tidak boleh. Haid, nifas, junub, sepakat mereka mengatakan tidak boleh menyentuh Al-Mushaf. Tapi membaca terjadi khilaf. Kenapa terjadi khilaf? Satu, karena dalil yang mengharamkan tidak sahih. Padahal hukum asalnya antara wanita suci dan wanita yang sedang berhadas, pada hukum asalnya disamakan seluruhnya. Wanita hadas boleh makan, wanita junub boleh makan, wanita haid boleh. Wanita yang sedang haid atau wanita junub atau seorang junub boleh berzikir,
Boleh? Boleh kan? Maka wanita haid dan nifas pun boleh berzikir. Wanita junub boleh tidur? Boleh. Wanita haid dan nifas? Woi, jangan sampai tak boleh tidur, woi, orang baru melahirkan. Boleh tidur. Artinya pada asalnya pada hukum asalnya antara wanita yang suci dan wanita yang tidak suci segala halnya disamakan. Tidak boleh dibedakan kecuali dengan dalil. Nah, adapun dalil yang membedakan dalil yang mengeluarkan dari atau membedakan yang suci dengan yang tidak suci ini, dalil yang membedakan wanita yang tidak suci dengan wanita yang suci dalam masalah membaca Al-Quran, ada nggak dalilnya? Kan baru dibilang ada tadi mah dalilnya. Ada dalilnya, cuma dalilnya tidak sahih karena masuk dalam riwayat Ismail ibn Ayyash. Kalau dia meriwayatkan dari selain dari orang Syam, riwayatnya dhaif bittifaqil ulama. Seluruh ulama sepakat mengatakan riwayat Ismail bin Ayyash dari selain Asy-Syamiyin, selain dari orang Syam. Tahu Syamnya? Tak paman Syam dah. Syam itu kawasan Syria, Lebanon, Palestina dan Jordan. Sekarang itu disebut Syam dulu. Jelas? Jadi riwayatnya dari selain orang Syam, dari ulama-ulama Syam, pokoknya selain dari ulama Syam dhaif. Sedangkan hadis ini diriwayatkannya dari Hijaz, ulama Hijaz. Maka riwayatnya didhaifkan oleh seluruh ulama. Maka tetap sama hukum wanita yang tidak suci dengan wanita yang suci dalam masalah membaca Al-Quranul Karim, karena dalil yang membedakannya tidak sahih. Jelas? Saya ulang kembali. Pada asalnya antara laki-laki atau wanita, kalau kita kan misalnya karena kita bicara tentang haid dan nifas, tentu wanita yang kita sebutkan ya. Tapi kalau tuan-tuan nak masukkan juga dalam bab, saya masukkan juga. Mau masuk juga ke bab nifas? Enggak kan? Dah. Nanti di bab haid, bab junub kita masukkan. Sudah junub apa belum? Sudah pernah junub apa belum? Sudah. Enggak pernah? Atau udah lama enggak pernah? Astagfirullah. Jadi kaum muslimin, jadi pada hukum asalnya antara wanita yang suci tidak berhadas sama-sama boleh baca Al-Quran. Artinya pada segala hal mereka disamakan. Tidak boleh dibedakan kecuali dengan dalil. Karena ini syariat, bukan keputusan ketua RW RT, bukan ini masalah agama. Kita tentang bicara tentang hukum agama, halal haram. Tak boleh diharamkan karena hukum asalnya halal kecuali dengan dalil. Ada dalilnya, ada hadis riwayat Imam Tirmizi tadi, cuma dalilnya tidak sahih. Kalau tidak sahih berarti tidak ada pertukaran hukum. Tidak ada pertukaran hukum karena tidak bisa mengeluarkan dari hukum asal kecuali dalil yang sahih. Berarti wanita haid
Karena dalil yang membedakannya tidak ada yang sahih, berarti wanita haid dan nifas boleh baca Quran. Tidak, kata jumhur. Masa kami ramai kalian lawan juga? Ulama jamaahir mengatakan tidak. Kan dua-duanya sama hadas besar. Sah? Junub hadas besar. Sah? Haid hadas besar. Maka kalau dalil yang mengatakan membedakan antara wanita suci dengan berhadas dan baca Quran tidak sahih, kita pakai qiyas. Qiyas termasuk dalil atau tidak? Qiyas termasuk dalil syar'i atau tidak? Masuk. Kan dalil ada 4 mah. Nah, ini kaji agak tinggi ni ustaznya. Agak tinggi kaji dikit. Enggak, kaji rendah no. Nah, sekali-sekali kita upgrade dia kaum muslimin. Jangan apa namanya ikut kata kiai saja, kiai dasman aja. Nah, coba kita perhatikan. Jadi apa tadi? Qiyas. Kita qiyaskan wanita haid dan nifas kepada orang junub. Nah, qiyas baru berlaku bila qiyasnya benar. Mengkiaskan perempuan ke laki-laki, mengkiaskan perempuan ke laki-laki, benar apa enggak? Syekh, Syekh, boleh enggak mengkiaskan laki-laki ke perempuan? Contontino namanya. Boleh enggak? Kenapa enggak boleh, Bang? Pada asalnya boleh. Karena kebanyakan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam syariat juga disamakan. Disamakan. Berarti boleh dikiaskan di sisi itu? Boleh. Nah, gimana? Tapi apakah sama orang junub dengan orang haid atau tidak? Weh, apa sama enggak orang junub dengan haid atau tidak? Bedalah. Haid khusus perempuan. Tidak ada laki-laki yang haid. Makanya kalau ada yang bilang laki-laki harus juga kalau bercerai punya iddah, gimana cara ngitungnya? Kalau perempuan kan ada haidnya, kalau laki-laki gimana cara ngukurnya? Akhirnya beda kelamin. Jadi siapa yang cerai dibuat kelaminnya perempuan. Banyak sekali kerja. Makanya ini adalah konyol gitu. Orang-orang konyol yang nak menyamakan laki-laki dan perempuan. Maka mengkiaskan haid ke junub boleh apa tidak? Boleh mana? Mengkiaskan laki-laki perempuan pada asalnya boleh. Tapi dalam hal ini boleh apa enggak? Enggak. Apa sebab? Laki-laki tidak haid nih. Sah? Laki-laki tidak haid. Bukan itu. Orang haid itu bersucinya bisa kapan dia mau. Sah? Orang junub kapan saja mau bersuci bisa. Sah? Kapan saja dia bersuci bisa. Artinya sucinya di tangan dia sendiri. Kalau orang haid, mandi dia 10 kali sehari itu suci? Enggak. Orang nifas juga tidak. Makanya dari sisi ini antara junub dengan haid dan nifas berbeda. Maka mengkiaskan dua hal yang berbeda boleh apa tidak? Menyamakan dua hal yang berbeda sama itu boleh apa tidak? Menyamakan hukum antara dua hal yang berbeda boleh apa tidak?
Saya ulang kembali, berbeda kasusnya, hukumnya sama, boleh apa enggak? Ya ikhwan, ini membunuh dengan sengaja, ini membunuh tidak sengaja, sama diqisas? Sama diqisas? Jawablah. Atau sama-sama bebas? Hah? Yang membunuh dengan sengaja tahu kisosnya enggak? Enggak tahu kisosnya? Nah, ya payah lagi tuh. Nah, antara orang membunuh dengan sengaja dengan yang bunuh tidak sengaja sama hukumnya. Kenapa tidak sama? Membunuh dengan sengaja dengan tidak sengaja sama hukumnya. Kenapa tidak? Iya kan berbeda. Maka menyamakan kedua hal yang berbeda zalim apa bukan? Zalim. Menyamakan dua hal yang berbeda salah apa benar? Salah apa benar? Salah. Oleh sebab itu wanita tidak bisa suci kapan dia mau, sedangkan orang junub kapan saja dia mau bisa bersuci. Oleh sebab itu wallahu alam, maka pendapat yang mengatakan wanita haid boleh baca Quran, ini baca ya, baca, bukan memegang. Paham? Boleh salah sangkul lah. Baganglah Quran bukan. Ini membaca tanpa memegang. Misalnya kenapa ini terjadi? Ada orang hafizah, lalu dia melahirkan. Kalau tidak boleh baca Quran 40 hari 40 malam, kan nifas 40 hari ya? Hah? Masa minimal maksimal tu saya tidak puan apa bini boh. Kalau tidak jual tambah lah. Maksimal itu, minimal bisa aja 2 pekan, maksimal 40 hari. Kalau sempat 40 hari tidak baca Quran, banyak dah hilang hafalannya, banyak. Yang kedua, kalau dia juga guru ngajar Quran, muhafizah, kalau dia tidak mengajar 40 hari tidak boleh baca Quran, akan keluarkan nanti sama kepala sekolah. Misalnya. Oleh sebab itu wallahu alam, maka banyak ulama-ulama hadis dan juga ulama fikih yang memandang perbedaan ini, dan sekali lagi dilihat dari sisi dalil, pendapat ini sangat-sangat kuat, di mana pertama kita tidak bisa mengeluarkan dari hukum asal. Apa hukum asal tadi? Apa hukum asalnya tadi? Boleh baca Quran, tidak boleh keluar dari hukum asal kecuali dengan dalil. Ternyata dalilnya tidak sahih, lalu pakai qiyas, ternyata qiyasnya juga tidak sahih. Baik, dari sisi ini wallahu alam, maka wanita yang haid dan nifas beda hukumnya dengan orang junub dalam membaca Al-Quranul Karim. Kalau junub, nas hadisnya ada dan sahih, kemudian secara qiyas juga benar. Tapi kalau orang haid dan nifas, hadis yang membedakan mereka dengan wanita suci dalam baca Al-Quran tidak sahih. Kemudian dikiaskan pada orang junub juga tidak sahih. Kenapa? Junub bisa suci kapan saja, sedangkan orang haid dan nifas tidak bisa suci kapan saja. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat juga, dan juga dari sebagian ahli hadis. Kemudian ditarjih di antara mutaakhir atau minal mutaqaddimin oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan ini juga fatwa yang umum disampaikan oleh para ulama di Arab Saudi, misalnya di antara ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz rahimahullah taala, Syekh Al-Albani dan lain-lainnya. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau
lebih hati-hati lagi, mengambil jalan tengah di antara keduanya. Apa jalan tengahnya? Bagi wanita yang memang membutuhkan untuk membaca Al-Quran, seperti tadi seorang hafizah nak mengulang hafalannya, atau seorang muhaffizah, yaitu guru tahfiznya atau guru Al-Quran. Guru Al-Quran, kalau guru Al-Quran, guru tahsin tidak mungkin lah, tidak mungkin kecuali mengeluar dibaca. Atau seorang penghafal mesti dibaca. Oleh sebab itu, maka yang seperti ini kata Syekh dibolehkan. Adapun yang hanya sekedar membaca Al-Quran, bukan karena tugas-tugas tadi, bukan karena hajat tadi, maka beliau menasihati sebaiknya dibaca dalam hati, seperti kata jumhur tadi. Jelas? Jadi artinya apa? Yang membolehkan secara mutlak ada, yang mengharamkan secara mutlak banyak. Dan karena Syekh, karena kan banyak ulama yang mengharamkannya, jadi agak segan juga kita kan. Berkata Syekh, katakan kalau mengikut kepada banyaknya ulama, kita cenderung kepada mengharamkan wanita haid dan nifas sama dengan orang junub membaca Al-Quran. Tapi kalau melihat kepada dalil, maka kita cenderung pada pendapat ulama yang membolehkan membaca Al-Quran. Tapi untuk jalan tengah, wallahu alam, seperti kata Syekh, kita ambil bahwa kalau dibutuhkan untuk membaca, seperti tadi guru tahsin, guru tahfiz, atau hafizah yang hendak mengulang-ulang hafalannya, apalagi kalau sedang nifas kan lama sekali tu nak baca Quran, 2 hari aja tak baca dah hilang tu ya. Cobalah tuan-tuan, nah apa nak jadi hafiz nak 2 harinya dia ulang, hilang hafalan tu. Makanya diberikan atau dibolehkan membaca, wallahu alam. Tapi kalau sisi pendalilan lebih kuat pendapat yang kedua tadi, yaitu membolehkan secara mutlak membaca, tapi tidak menyentuh. Wallahu taala alam. Mak, tuh, sambung lagi. Panjang nyambungnya, masya Allah. Allah. أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة.
ونشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya? Jelas? Nah, kita lanjut atau nah, masyhur kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk masalah qala ashabuna. Berkata Imam rahimahullah, berkata ashabuna yakni para ulama kami mazhab Asy-Syafi'i, wa yajuzu lil junubi wal haid ay yaqula 'indal musibah. Boleh bagi orang yang junub dan haid. Sekarang beliau jelaskan mazhab yang menyamakan hukum antara orang junub dengan orang haid, yaitu tidak boleh baca Quran. Tidak boleh baca Quran. Ini mazhab Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Naam, tapi para ulama Asy-Syafi'i yang mengatakan boleh bagi orang junub dan orang haid ketika mendapat musibah. Orang musibah baca apa? Mak, tidak pernah dapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu pula tidak pernah dapat musibah, nampak? Tadi junub tidak pernah, sekarang musibah tidak pernah. Atau tidak pernah baca? Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa Imam Nawawi mengatakan ini? Karena ini ayat, ini Al-Quran. Karena dia bilang tadi, walau sebagian ayat tidak boleh dibaca bagi orang junub dan orang haid dan nifas. Kok boleh lagi? Kayak itu, paham tak? Tadi katanya sebagian ayatnya tidak boleh. Sekarang kok dibolehkan? Nah, kita dengar alasannya. Jangan marah dulu. Ini bilang pula Imam Nawawi tidak konsisten nanti. Nyawa tidak sabar dengar keterangan beliau. Orang kan sering itu tidak konsisten katanya. Dengar judul aja. Allah musta'an. Boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inda rukubid dabbah, atau ketika dia naik kendaraan. Apa dia baca? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini juga ayat dalam surah Az-Zukhruf ayat 13. Sah? Ayat juga. Kok boleh Imam Nawawi? Wa inda doa, atau ketika berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini juga Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 202. Kok boleh Imam? Kata beliau, dengan syarat idza lam yaqsida bihil Quran, dengan syarat niatnya bukan baca Al-Quran. Jadi niatnya bukan baca Al-Quran. Yang pertama niat, yaitu zikir ketika dapat musibah. Yang kedua niat zikir atau doa ketika naik kendaraan. Yang ketiga niat berdoa kebaikan dunia dan akhirat. Kalau itu niatnya, maka dibolehkan. Ini sama dengan orang yang baca Al-Quran ketika sujud. Boleh tidak baca Quran ketika sujud? Tidak. Saya bilang tadi baca Quran. Boleh tidak baca Quran ketika rukuk dan sujud? Dah mulai khilaf nampaknya. Kau sampai khilaf tuan-tuan. Nabi melarang nuhina an qiraatul Qur'ani fi ruku'i was sujud. Kami dilarang baca Quran ketika rukuk dan sujud. Apa sebab dilarang enggaknya? Nanti dibaca sama Imam Al-Baqarah, lama sekali rukuknya. Ya, atau dibacanya Ali Imran.
Jangan Al-Qari'ah aja dibaca atau sujud dah kelamaan kan. Nah, makanya dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan kenapa dilarang ketika ruku dan sujud? Karena kita dalam posisi merendah, pada Al-Quran itu harus tinggi. Maka Al-Quran dibaca dalam kondisi, dalam situasi kita dalam keadaan tegak atau dalam keadaan sedang duduk di luar salat. Jelas? Ini sebagian mengatakan hikmahnya seperti itu, wallahu a'lam. Makanya kita disuruh membaca Al-Quran dalam kondisi menjaga adab. Di antara adab baca Al-Quran adalah duduk sempurna atau berdiri sempurna, bukan dalam keadaan yang tidak sempurna. Ini di antara yang disebutkan oleh para ulama, wallahu a'lam. Nah, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud dilarang Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu ketika tuan-tuan sedang sujud baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, boleh tidak? Balik ke sini lagi. Kalau niatnya baca Quran tidak boleh, tapi kalau niatnya doa boleh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau niatnya baca Quran harus sujud, antum melanggar larangan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi niatnya berdoa maka boleh. Jelas? Alhamdulillah. Baik, kita lanjut kali ya keterangan beliau tak? Kan sekali sebulan, kalau tak bertambah ulah sekali 2 bulan lagi. Sabarlah sikit. Nah, awak jarang jumpa si Imam Nawawi ini kayaknya. Nah, walahuma ayyakula, keduanya ini Imam Nawawi berdasarkan mazhab junub dan haid sama hukumnya, ya, sama hukumnya. Bagi yang tidak, ini tidak diapakan lagi kan. Nah, walahuma ayyakula, keduanya, yakni orang junub dan orang haid boleh mengatakan bismillah. Bismillah Al-Quran atau tidak? Bismillah Al-Quran. Nah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah juga Al-Quran, alhamdulillah juga Al-Quran. Iza lam yaqsid Al-Quran, selama dia tidak bermaksud membaca Al-Quran. Tapi kalau dia maksudnya baca Al-Quran, tidak boleh. Nah, soal qasada zikr aw lam yakun lahu ma qasdun, sekali baik dia maksudnya untuk berzikir atau tak ada maksud sama sekali. Tak ada maksud sama sekali. Wala ya'thamani illa idza qasada Al-Quran, dan keduanya tidak berdosa. Kok dinafikan tidak berdosa? Karena tadi Imam mengatakan haram hukumnya membaca Al-Quran. Makanya dia dinafikan kalau niatnya zikir tidak berdosa selama tidak berniat membaca Al-Quran, walaupun itu bagian dari ayat Al-Quran. Wa yajuzu lahuma qira'atu man nusikhat tilawatuhu, boleh juga baginya membaca yang sudah dinasakh, yang sudah dinasakh bacaannya dalam Al-Quran. Ketika ada, kan dalam ilmu Al-Quran ada nasikh mansukh, ada ayat yang hukumnya masih ada tapi lafaznya sudah dinasakh. Di antaranya contoh yang disebutkan oleh beliau adalah seperti asy-syaikh wa syekhatu iza zanaya farjumuhuma, seorang laki-laki tua atau perempuan tua, maksudnya sudah berkeluarga, maka bila keduanya berzina maka dirajam. Rajam, lempari dengan batu sampai mati. Wa amma, nah, membaca seperti ini karena dia sudah tidak lagi bagian dari Al-Quran, karena sudah dinasakh walaupun hukumnya masih berlaku, maka yang seperti ini boleh bagi orang junub dan orang haid. Nah, wa amma idza qala li insan khuzil kitaba biquwwah aw qala udkhuluha bisalamin aminin wa nahwu dzalik fa in qasada ghairal qur'ani lam yahrum. Adapun apabila keduanya mengatakan kepada seseorang, khuzil kitaba biquwwah, ambillah kitab itu dengan
dengan kuat. Kan ini ayat Al-Quran ini dalam surat Maryam ayat 11. Atau dia mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke dalam tanah haram itu dengan selamat dan aman, dalam Al-Hijr ayat 46. Atau ayat-ayat lain misalnya dia gunakan fa in qasada ghairal Quran lam yahrum, kalau mereka memaksudkan membacanya bukan bermaksud membaca Al-Quran juga tidak diharamkan. Kadang-kadang orang pakai menyadur ayat atau hadis dalam pembicaraan sehari-hari. Jelas ya? Nah, misalnya ada orang mau masuk ke rumah kita, kita bilang udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ke rumah ini dalam keadaan aman dan selamat. Tapi kalau dia maksudkan baca Al-Quran, haram, karena orang haid dan orang junub menurut pendapat jumhur yang dirajihkan oleh Imam Nawawi adalah haram membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya bukan baca Al-Quran, maka tidak berdosa atau tidak haram. Wa idza lam yajidal ma'a tayammama wa jaza lahum al-qira'ah. Ini masuk ke hukum lain bila keduanya, siapa yang kedua tadi? Junub, orang junub dan orang haid, tidak mendapatkan air, tentu saja untuk bersuci, dan wanita haid tentu saja di masa habis haidnya lalu tidak mendapatkan air untuk bersuci, tayammama, keduanya boleh bertayammum, wajaza lahum al-qira'ah, dengan tayammum itu halal baginya membaca Al-Quran. Gimana tidak? Baca solat saja halal baginya. Walaupun ulama sebagian membedakan, solat boleh tapi baca Quran tidak boleh katanya, seperti yang akan disebutkan bentuknya oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Fa in ahdatsa ba'da zalika lam tahrum alaihi al-qira'ah, kalau terjadi lagi hadas setelah dia bertayamum tadi, tidak haram baginya membaca Al-Quran. Kenapa tidak haram? Tidak, bukan zikir, baca Quran sekarang. Kenapa tidak haram? Oi, hah? Saya ulang lagi ya, biar paham. Apabila keduanya, orang junub dan orang haid, ketika habis masa haidnya, junub nak mandi tidak ada air, orang haid habis masa haidnya nak bersuci tidak ada air, lalu keduanya bertayammum. Boleh tidak baca Quran? Kenapa boleh? Sudah suci, yang junub sudah suci, yang haid sudah suci. Lalu setelah itu berhadas dia, batal tayamumnya. Nah, apa yang membatalkan tayamum? Yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Dia dah lupa pula kaji, itulah payah. Beko payah, tidak tentu yang membatalkan wudu. Apa yang membatalkan wudu? Nah, buang angin sah, atau buang air besar atau kecil, atau naik pesawat, nah menyentuh wanita, atau hilang akal, pingsan sah, atau sebanyak itu. Kau muslim itu bersuara mati Allah, mabuk kan? Nah, jadi bila setelah dia tayamum tadi, orang haid setelah tayamum boleh baca Quran, orang junub setelah tayamum baca Quran. Sekarang setelah tayamum batal tayamumnya, boleh tidak baca Quran? Boleh tidak baca Quran? Ya Allah ya Rabbi, bolehlah, kan membaca. Kenapa boleh?
Karena yang tidak membolehkannya tadi hadas besar sudah hilang, junubnya sudah terangkat, haidnya sudah terangkat, berarti yang tinggal adalah hadas kecil. Hadas kecil haram baca Quran bagi yang berhadas kecil. Nah, jelas? Hah? Jelas kan? Alhamdulillah. Tadi ndaknya lah kan? Jadi taib falahu ayaqra al-Qur'an apa tadi? Lam tahrum alaihi al-qira'ah, tidak haram baginya membaca Al-Quran. Kama law tasal, seperti hukumnya orang yang sudah mandi, karena tayamum ganti mandi. Tayamum itu adalah ganti mandi. Sebagaimana mandi menghilangkan hadas, tayamum pun menghilangkan hadas. Sama law iktasala thumma ahdas, seperti kalau dia mandi dan berhadas kembali. Thumma la farqa baina ay yakuna tayammumu li adabil ma' fil hadar aw fis safar falu ayaqra al-Quran ba'dahu wa in ahdas. Tidak ada bedanya. Tayamumnya itu karena tidak ada air, baik di waktu sedang berada di tempat tinggalnya atau dalam keadaan musafir. Pokoknya dia tayamum karena tidak ada air, baik sedang bermukim maupun sedang musafir, tidak ada bedanya. Falahu yaqra al-Qur'ana ba'dahu wa in ahdas, maka boleh baginya baca Al-Quran sekalipun berhadas, tapi tidak menyentuh. Kalau menyentuh kan lagi ada hukum lain lagi. Wa qala ba'du ashabina, tapi sebagian dari ulama Syafi'iyah mengatakan in kana fil hadar shalla bihi wa qara'a bi fis shalah wa la yajuzu ay yaqra'a kharij as-shalah. Ini ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, kalau dia bertayamum fil hadari, di negerinya sendiri, bukan dalam keadaan musafir, shalla bihi, tayamumnya itu boleh dipakai untuk salat, wa qara'a bihi bis salah, dan boleh baca Al-Quran dalam salat itu. Kan di antaranya Al-Fatihah kan boleh dibaca. Wala yajuzu ay yaqra'a kharij as-salah, tapi membaca Quran di luar salat enggak boleh. Enggak boleh. Alasannya apa? Dia dibolehkan tayamum untuk salat, bukan untuk baca. Dia dibolehkan tayamum untuk salat, bukan untuk membaca Quran. Makanya kenapa boleh dalam salat? Karena membaca Quran dalam salat rukun atau wajib. Yang rukun Al-Fatihah, sedangkan yang wajib adalah selain Al-Fatihah. Makanya karena dia tayamum dibolehkan, kan tayamum dibolehkan karena salat kan? Karena salat. Kalau bukan untuk baca Quran, karena baca Quran kan wajib. Makanya kenapa boleh dibaca dalam salat? Karena baca Quran dalam salat adalah wajib atau rukun. Ini menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Was-sahihu jawazuhu, tapi Imam An-Nawawi tidak sepakat dengan ini. Ya, salat aja boleh, apalagi baca Quran. Jelas? Mana yang lebih hebat, salat atau baca Quran? Ya salat. Nah, karena baca Quran sebagian dari salat. Sah? Oleh sebab itu maka salat saja boleh, apalagi baca Quran. Was-sahihu jawazuhu, boleh baca Quran di luar kama qaddamnahu, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Lianna tayammumahu qama maqamal ghusli, sebagaimana orang setelah mandi boleh baca Quran dalam solat dan di luar solat, demikian juga tayamum, karena tayamum itu pengganti mandi, maka pengganti hukumnya sama dengan yang digantikan. Walau tayammama al-junub thumma ra'a ma'an yalzamu isti'maluhu fa innahu yahrumu alaihi al-qira'ah. Bila orang junub bertayamum, ini orang junub bertayamum,
kemudian dia melihat ada air yang mesti dia pakai. Apa maksudnya? Air yang mesti dia pakai. Pertama, air suci mensucikan. Kalau nampak air kambing, air kelapa, kan tak bisa bagi uduk kan? Bisa bagi mandi. Air kelapa boleh mandi. Air kepala tak boleh juga kan? Nah, ini maksudnya dia melihat air yang mesti dia pakai, wajib baginya dipakai. Atau dia melihat air tapi air itu tidak cukup kecuali untuk konsumsi. Makan perlu minum tak? Masak perlu air tak? Nah, kalau dia pakai air itu, kemungkinan mereka tidak minum. Kalau tidak minum di padang Sahara itu, mati. Makanya tidak boleh dia pakai air itu, sekalipun ada air. Itu makna perkataannya yalzamu isti'maluhu. Kalau dia melihat air yang mesti dia pakai, untuk apa? Tadi junub mah, berarti untuk mandi. Setelah dia tayamum nampak air. Tadi kan dia tayamum karena tidak ada air kan. Sekarang setelah tayamum nampak air. Berarti kalau air itu mesti dia pakai, dengan makna tidak ada hajat lain yang menghalangi dia memakai. Kan orang tidak boleh tayamum, kalau ada air kan tidak boleh tayamum kan. Setelah tayamum nampak air sekolah. Atau misalnya tadi kan keran mati seluruhnya di kota itu, kemudian sumur-sumur kering semuanya. Habis itu tayamum dia. Setelah tayamum keran-keran muncrat air semuanya. Boleh nggak dia pakai? Boleh tidak dia pakai? Bukan boleh lah, wajib dia, wajib mandi saat itu. Tayamumnya tidak sah lagi. Jelas? Kecuali yang keluar airnya air comberan misalnya, atau keluar air air susu misalnya, atau keluar air sedikit yang hanya untuk konsumsi. Jelas? Maka dia tak wajib lagi mandi. Nah, kalau dia lihat air yang mesti dia pakai tadi, maka haram kembali baginya baca walaupun sudah tayamum tadi. Kenapa? Karena dia sekarang berkewajiban mandi. Maka tayamum tak bisa menjadi pengganti. Di saat mandi itu mesti air ada, tidak ada penghalang, tayamum tadi otomatis batal. Nah, kalau otomatis batal tayamumnya, berarti hadasnya belum terangkat. Maka saat itu tak boleh baca Quran, sekali lagi menurut mazhab jumhur. Nah, taib. Wa jami'u ma yahrum 'alal junub hatta yaghtasil. Bahkan semua yang haram atas seorang junub sampai dia mandi dulu. Termasuk mendekati yang harus dia dekati. Walau tayammama wa shalla wa qara. Kalau dia sudah tayamum dan salat serta baca Quran, thumma arada tayammum li hadatsin aw li faridatin ukhra aw li ghairi zalik, lam tahrum alaihi al-qira'ah. Kemudian dia ingin lagi bertayamum karena ada hadas. Hadas apa? Kecil. Ingat, hadas kecil. Kalau hadas besar kan mandi lagi atau tayamum lagi, ya. Ini hadas kecil. Lalu dia ingin tayamum karena ada hadas, au li faridatin ukhra, atau karena hendak menunaikan salat wajib lain. Tayamum, satu tayamum boleh beberapa salat wajib? Enggak, hanya satu kali, karena ada kemungkinan di salat selanjutnya ada air. Jelas? Makanya tidak boleh tayamum kecuali untuk satu salat wajib. Lalu dia bertayamum untuk satu salat wajib lain, auli ghairi zalik, untuk yang lain, lam tahrum alaihi qiraah. Walaupun dia sudah berhadas,
maka tetap boleh baca Al-Quran. Kenapa? Hadasnya sudah terangkat oleh tayamum tadi. Kenapa tayamumnya tidak batal? Karena belum menemukan ayat. Hadza huwal mazhabus sahih al-mukhtar. Ini adalah mazhab yang sahih yang dipilih, kata Imam Nawawi rahimahullah. Wa fihi wajhun li ba'di ashabina annahu yahrum wa huwa dhaif. Tapi ada pendapat yang lemah, sebagian dari sahabat kami mengatakan tetap tidak boleh baca Quran, karena tadi sebagaimana untuk satu kali solat, maka tayamum juga untuk satu kali membaca, yaitu dalam solat tadi. Wallahu a'lam. Tapi ini pendapat dhaif. Berarti Imam Nawawi menyalahkan juga ya. Nah, kan menyalahkan juga pendapat yang lainnya. Ini sebagian orang kan tak boleh nyalahkan pendapat katanya kan. Ternyata kalau kita belajar fikih banyak je ulama itu menyalahkan yang lain. Paham? Jadi, boleh tak nyalahkan? Boleh tak nyalahkan yang salah? Ya wajib. Wajib. Menyalahkan salah itu wajib. Buktinya yang bilang tak boleh menyalah-nyalahkan itu dia yang paling banyak menyalahkan. Sah? Bahkan dengan cara kasar pula dia memfitnah, kadang-kadang mempersekusi. Jadi yang tak boleh itu adalah menyalahkan yang benar, atau menyalah pula gara-gara menyalahkan. Itu tak boleh. Ya, menyalah pula gara-gara menyalahkan. Kan ada orang menyalah pula gara-gara menyalahkan. Apa contohnya? Itulah yang menghentikan kajian, yang ribut-ribut, yang ngajak kelahi. Itu iyalah, tidak sekadar menyalahkan tapi menyalah. Menyalah. Taib. Amma idza lam yajidil junubu ma'an. Ini ada hukum lain lagi. Bila orang junub tak bertemu air. Ini tuan-tuan kayaknya ini tidak kaji kami Ustaz, sebentar turun lagi air kan. Zah? Nana tahu nanti suatu saat tuan-tuan terdampar di mana kan. Kita kan tidak tahu. Sekarang memang hujan terus. Besok Allahu a'lam. Jangan nanti sudah bertemu baru kita cung. Untung kita tidak ngaji. Untung kita ngaji dulu tahu hukumnya. Nah, bila seorang junub tak temukan air, wala turaban, dan tidak pula menemukan tanah. Mungkin tak? Mungkin tak? Air tak ada, tanah tak ada. Hah? Di laut ada air. Gimana itu? Nah, coba pikirkan. Ada enggak kira-kira air enggak ada, tanah enggak ada? Hah? Pesawat ya? Baik. Pesawat ada. Katanya debu di bangku tuh. Ya, debu bekas yang dibawa kain-kain penumpang tuh kan. Nah, ala kulli hal, jadi tidak ketemu air, tidak ketemu tanah. Fa innahu yusalli, dia tetap salat li hurmatil waqti, karena menghormati waktu. Artinya dia tunggu sampai ketemu, cari habis waktu, hampir habis waktu, maka dia salat seperti itu hasaba halihi, sesuai dengan kondisinya. Wa tahrumu alil qira'atu kharijas salah, tapi baca Quran selesai salat tidak boleh baginya, karena darurat tadi. Naam. Wa yahrumu alaihi yaqra'a bis salati ma zada alal Fatihah. Haram juga baca Quran dalam salat kecuali Al-Fatihah. Kenapa Fatihah dikecualikan? Karena dia rukun. Yang lain boleh tinggalkan? Boleh, karena tidak rukun. Ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i lagi, atau jumhur. Nah, kemudian wahal tahrumu alaihi al-Fatihah. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana dengan Al-Fatihah? Haram enggak dia baca? Kan tadi tanpa tayamum, tanpa mandi. Tanpa tayamum, tanpa mandi, kan cerita hadas besar tadi mah. Jangan lupa, tanpa mandi, tanpa tayamum. Nah, tapi dia tak temukan air, tak temukan tanah. Boleh haram enggak dia baca Al-Fatihah dalam salat? Fi wajhan. Ada dua cara pandang. Ada dua pendapat. As-sahhuhuma, yang paling sahih di antara kedua pendapat itu,
Berarti ada yang dibenarkan, ada yang disalahkan. La tahrum, tidak haram. Bal tajib, bahkan wajib. Fa inna as-salata la tasihhu illa biha, karena salat tidak sah tanpa al-Fatihah. Wa kama jazatis salah lid-darurah tajuzul qiraah, sebagaimana salat boleh gara-gara darurat, demikian juga membaca dibolehkan karena darurat tadi. Wasani tahrum, pendapat kedua mengatakan haram baca al-Fatihah. Nah, kalau haram baca al-Fatihah, apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Maka dia katakan bal ya'ti bil azkar allati ya'ti biha man la yahsinu syai'an minal Qur'an. Tapi yang dia baca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak pandai baca Quran. Kan ada seorang Arabi datang ke Nabi SAW, kalau kamu sholat nanti baca Al-Fatihah. Di antara yang disebutkan hadis itu, kalau dia bilang saya tidak sanggup, kalau gitu sabbihillah wahmatu wa kabir, artinya baca tasbih, baca tahmid, baca takbir dan tahlil. Itu mewakili Al-Fatihah bagi yang tidak hafal Al-Fatihah. Jadi kata Imam An-Nawawi, pendapat kedua, tidak boleh membaca Al-Fatihah dalam solat yang tanpa bersuci tadi, karena masalah hadas besar. Sah? Nah, apa gantinya? Zikir-zikir saja. Kalau zikir kan tidak ada syarat. Kan di awal tadi ijma ulama bahwa zikir boleh bagi zikir boleh bagi semua orang tanpa kecuali nak berhadas besar, nak berhadas kecil, nak suci, zikir dibolehkan, ijma. Tapi sekarang karena dia solat tanpa bersuci dari hadas besar, maka tetap solatnya tak boleh baca Al-Fatihah. Ini menurut pendapat yang kedua. Gantinya adalah baca zikir. Tapi yang sahih kata Imam An-Nawawi tadi, yang sahih adalah boleh baca Al-Fatihah, karena solat saja boleh, apalagi Al-Fatihah, karena solat adalah semuanya. Al-Fatihah bagian daripada solat. Jelas? Kenapa tidak dibaca selainnya? Karena selainnya tidak rukun. Wallahu musta'an. Tapi kalau ikut pendapat yang membolehkan baca Al-Quran bagi yang tidak suci, membaca bagi yang wanita yang wanita yang haid, tidak bagi junub, maka yang haid boleh. Tapi karena dia membahas kemasalah sekarang orang yang junub. Wa hadhi furu'un ra'aitu isbata hadza li ta'alluqiha bima zakartu. Ini adalah masalah cabang yang ingin saya sebutkan di sini karena berkaitan langsung dengan apa yang kita sebutkan dalam pasal ini. Fa zakartuha mukhtasaratan, saya sebutkan secara ringkas. Wa illa fala tatimmat, kalau mau dipanjangkan banyak lagi pembahasannya, tapi sudah saya sebutkan sebagiannya tadi. Wa adillatun mustawfa, dan dalil yang cukup fi kutubil fiqh, dalam kitab-kitab fikih, baik yang sahih maupun yang tidak sahih, baik nakal maupun akal, qiyas, yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Wallahu taala alam. Walhasil wal natijah, bahwa zikir pada asalnya tidak disyaratkan bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, membaca Al-Quran, membaca sebagian Al-Quran sama dengan membaca semuanya. Nah, membaca sebagian Al-Quran atau Al-Quran bagi orang yang junub, sepakat ulama mengatakan haram. Orang junub, sepakat ulama mengatakan haram. Adapun orang yang haid dan nifas, sebagian besar ulama mengatakan wanita haid dan nifas sama hukumnya dengan orang junub, yaitu tidak boleh baca
Al-Quranul Karim. Tak boleh baca Al-Quranul Karim. Sedangkan sebagian ulama membolehkannya. Wallahu alam, berdasarkan dalil yang kuat adalah boleh bagi haid dan nifas membaca Al-Quran. Kemudian ulama juga sepakat bahwa orang berhadas besar, baik junub maupun haid atau nifas, tidak boleh menyentuh Al-Quranul Karim atau mushaf. Ini sepakat. Nah, kemudian berdasarkan khilaf tadi, orang yang bertayamum dengan orang yang haid, berhadas besar, junub atau haid, lalu tidak mendapatkan air bertayamum, maka yang sahih adalah semua yang boleh dilakukan oleh orang yang mandi boleh dilakukan oleh orang yang bertayamum, baik di dalam solat maupun di luar solat, kecuali orang yang tayamum tadi mendapatkan air yang wajib dia gunakan. Pertama, wajib digunakan karena waktu belum habis. Yang kedua, air memang tersedia. Tapi kalau seandainya tersedia hanya untuk konsumsi saja, maka tidak wajib dia pakai air, maka tidak membatalkan tayamumnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Ini sebagai kesimpulan. Dan yang lebih hati-hati dari kedua pendapat tadi adalah kalau seandainya ada hajat bagi wanita haid atau nifas untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh, maka dibolehkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka sebaiknya dia ulang-ulang atau baca dalam hatinya saja tanpa dilapaskan, jam'an baina al-qaulain, untuk menggabungkan antara kedua pendapat yang melarang, yang mengharamkan, dengan pendapat yang membolehkan secara mutlak. Artinya karena memang asalnya ya pendapat jumhur kuat, tapi dalilnya lemah. Nah, pendapat yang bukan jumhur dalilnya kuat, tapi di sisi personil mereka tidak sebanyak yang mengharamkan. Aja ada juga rasa gamang kita kan, terhadap di situ ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Imam Ahmad dalam satu qaul, ada Imam Asy-Syafi'i. Nah, sekarang tiba-tiba awak warajihkan yang berbeda dengan yang mereka anut. Kalau bukan karena hadis yang mereka sebutkan dhaif, kemudian kalau bukan karena qiyas yang mereka sebutkan kurang tepat, agaknya kurang enak kita untuk melawan atau berhadapan dengan para buya-buya kodang itu ya, ulama-ulama mazhab itu. Tetapi karena dalil yang kuat atau pendapat yang tidak majumhur tadi membawakan dalil yang lebih kuat dan qiyas yang lebih tepat, makanya di situ ada kekuatan. Tetapi supaya yang ini jangan ditinggalkan secara mutlak dan ini bukan pula diambil secara mutlak, maka wanita haid atau nifas kalau memerlukan untuk membaca Al-Quran di masa haid dan masa nifasnya sebelum bersuci, maka dibolehkan. Seperti tujuan tadi, seorang guru Quran, baik guru tahfiz, guru tahsin, guru tajwid dan lain-lain, karena ini perlu praktek, dan diperlukan untuk mengulang-ulang hafalan supaya jangan dilupakan karena lama. Yang kedua, kalau orang tidak bisa disamakan dengan orang junub itu bisa memilih kapan saja dia mau bersuci, sedangkan haid dan nifas harus menanti sampai masa hadasnya berhenti. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami bersama, semoga bermanfaat, dan insya Allah kita jumpa kembali di lain saat untuk melanjutkan kitab ini. Jangan takut, masih panjang. Tuan pasti kebagian juga. Yang belum bergabung, jangan takut bergabung. Ya, karena masih banyak tersisa. Nah, kita bagi sama rata. Ya, karena ini juga ditulis oleh imam besar mazhab
Asy-Syafi'i yang merupakan mazhab mayoritas umat Islam di Indonesia. Termasuk yang berbicara ini mazhabnya juga Syafi'i insyaallah taala. Dah, tapi saya bagian Syafi'i yang insyaallah tidak fanatik. Karena itu pesan Imam Asy-Syafi'i udah kita. Jelas? Contohnya tadi Imam Syafi'i masuk mengatakan haram kan? Saya mohon maaf di sini saya ikut pesan Imam Syafi'i, kalau dalil saya sahih terima, kalau tidak sahih jangan dibuanglah, tapi abaikan saja. Abaikan saja, karena beliau ngajar kita hadis dhaif, hadis yang ditolak tidak boleh dipakai dasar hukum. Dan ulama sepakat mengatakan bahwa hadis Ismail bin Ayyash dari selain Syamiyin adalah hadis dhaif, termasuk Imam Syafi'i di dalamnya. Dia pakai hadis itu pula. Mungkin waktu itu beliau, ya kan, sebenarnya kita dapat dari guru dan melihat kehebatan guru, kadang-kadang segan juga sama guru kan, atau mungkin didukung oleh kias yang tadi barangkali menguatkan, tapi ternyata diteliti pula oleh ulama yang lain kiasnya kurang pas, maka kita mengambil kias yang lebih pas. Wallahu taala alam. Terima kasih dan mohon maaf, sampai jumpa kembali, jangan kemana-mana. Iya, insyaallah aku pasti akan kembali. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu taala alam, wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.